Garda Revolusi Islam Iran meluncurkan rudal dan drone yang disebut sebagai bagian dari gelombang ke-18 operasi militer True Promise 4. Terdakwa Fandi Ramadan divonis 5 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa sebelumnya yang menuntut hukuman mati kepada Fandi. Halo, selamat sore saudara. Anda menyaksikan program berita Kompas Petang hanya di Kompas TV Independen terpercaya. Bersama saya Cynthia Rompas. Dan saya Tifal Solesa. Hari ini 5 Maret 2026. Saudara, Departemen Pertahanan Amerika Serikat merilis video yang diduga menunjukkan bom dan rudal AS yang menghancurkan peralatan militer Iran di darat dan laut. Rilis rekaman tersebut terjadi ketika Washington dan Israel mengintensifkan pengeboman mereka pada hari Rabu terhadap pasukan keamanan Iran dan simbol-simbol kekuasaan lainnya. Saat perang kembali meluas, Teheran bersumpah untuk menghancurkan sepenuhnya infrastruktur militer dan ekonomi Timur Tengah. Amerika Serikat mengerahkan pesawat tempur B-1 dalam serangan ke Iran untuk melemahkan kemampuan rudal balistik Iran. Selain itu, pesawat pengebom siluman B-2 Amerika Serikat dilaporkan telah menyerang fasilitas rudal balistik Iran. Pesawat siluman B-2 dipersenjatai dengan bom seberat 2.000 pon atau sekitar 907 kg selama operasi tersebut. Ini menandai pengerahan besar kedua pesawat pengebom siluman B-2 terhadap Iran. Amerika Serikat juga merilis rekaman serangan kapal selam yang membombardir kapal perang Iran di Samudra Hindia. Akibat serangan ini 87 orang tewas. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth menyebut ini sebagai penenggelaman kapal musuh pertama oleh torpedo milik Amerika Serikat sejak Perang Dunia Kedua. The Iranian Air Force is no more, built for 1996, destroyed in 2026. The Iranian Navy rests at the bottom of the Persian Gulf. Combat ineffective, decimated, destroyed, defeated, an American submarine sunk an Iranian warship that thought it was safe in international waters. Instead, it was sunk by a torpedo. Quiet death. The first sinking of an enemy ship by a torpedo since World War II. Personel kapal perang Iran yang menjadi korban penembakan kapal selam AS dibawa ke Rumah Sakit Nasional
di Galle di pantai selatan Sri Lanka. 87 jenazah kru kapal Iran ini diangkut menggunakan ambulans dan untuk sementara disimpan di kamar jenazah. Sementara itu, saudara, Sri Lanka juga menyelamatkan 32 kru kapal Iran. Kini mereka masih dirawat di rumah sakit setempat. While doing search operation, we found people floating on the floating in the water and rescued them. And later on, subsequently, when we inquired them, we found that those people are belonging to the Iranian ship, and we understood that they need prompt medical attention, and we swiftly transferred them to the Karapitiya Teaching Hospital, and right now they are undergoing medical treatment. Sementara itu, Mojtaba Khamenei, putra Ayatollah Ali Khamenei yang disebut-sebut menggantikan sang ayah menjadi pemimpin tertinggi Iran, belum menampakkan diri ke publik. Mojtaba tidak terlihat sejak serangan udara Israel yang menargetkan kantor pemimpin tertinggi yang menewaskan ayahnya. Banyak pihak meyakini Mojtaba masih hidup meski media pemerintah Iran belum melaporkan keberadaannya. Garda Revolusi Islam Iran meluncurkan rudal dan juga drone yang disebut sebagai bagian dari gelombang ke-18 operasi militer True Promise 4. Garda Revolusi telah memulai peluncuran gelombang ke-18 operasi Janji Sejati 4 terhadap entitas Zionis pada Rabu malam. و اون بچه که نشون میدم دست‌ها رو ازش بکشید جونش رفت. نگاه کن. Palang Merah Iran merilis video bayi prematur dievakuasi dari sebuah rumah sakit di selatan Bushehr, Iran setelah serangan udara pada hari Selasa waktu setempat. Akibat serangan ke rumah sakit, beberapa bayi dibawa ke ambulans, sementara yang lain berada di dalam ruang inkubator rumah sakit yang mengalami kerusakan parah pada fasilitasnya. تمامی نیروهای امدادی دارن بیمارایی که بستری بودن، حالا حالتشون خیلی وخیم بود، از قبل بستری بودن، تمام تخلیه میکنن بیمارستان انتقال میده. بخش نوزادان بیمارستانه، تمام بخشا رو تخلیه میکنه. تو این حال ما یعنی بغض نمیتونم صحبت کنم. تو بخش نوزادان جایی رو زده که دست گلا رو بیا نگاه کن. این بچه و اون بچه که نشون میدم دست‌ها رو ازش بکشید جونش رفت. نگاه کن. Sejak video ini dipublikasi, tidak ada komentar dari pihak AS atau Israel. Laporan media setempat menunjukkan, sejak dimulainya aksi AS Israel, 10 rumah sakit dan pusat ambulans di Iran terkena serangan. Palang Merah Iran melaporkan jumlah korban tewas akibat serangan udara AS Israel telah meningkat menjadi 787 jiwa. Dampak perang juga berimbas pada sebuah rumah sakit di Ramat Gan, Israel yang memindahkan seluruh operasinya ke fasilitas darurat bawah tanah yang dirancang untuk menangani lonjakan korban luka selama eskalasi konflik di wilayah tersebut. Rekaman video menunjukkan pemandangan luar rumah sakit Sheba yang terhubung dengan jaringan terowongan di mana 6 ruang gawat darurat dilengkapi unit umum, pediatri, onkologi, THT, dan mata. Rumah sakit darurat ini bisa menampung sekitar 100 pasien dengan ruang untuk 150 pasien rawat jalan tambahan. כרגע נשמעת אזעקה, ואתה כפי שאתה רואה אף אחד לא בלחץ, כולם כאן רגועים, בעצם המקום מאובטח ומוגן, ויש לנו פה את כל השירותים, יש לנו פה שירותי צילום, יש לנו סיט. Sakit Sheba merupakan bagian dari persiapan Israel di tengah meningkatnya ketegangan dengan Iran karena menawarkan lokasi aman untuk perawatan medis darurat jika terjadi eskalasi regional.
Sementara itu, sekelompok turis Rusia meninggalkan Iran melalui pos pemeriksaan di Astara, Azerbaijan. Mereka melakukan perjalanan ke Rusia dengan penerbangan khusus yang dioperasikan Kementerian dalam situasi darurat. Rekaman video menunjukkan pengungsi menjalani pemeriksaan sebelum naik ke pesawat dan menaiki tangga. Menurut otoritas tempat, pesawat IL-76 mengangkut 117 orang ke Moskow, termasuk 54 anak-anak. Sebelumnya, Kedutaan Besar Rusia di Israel mengumumkan pembatasan wilayah udara telah diberlakukan di tengah meningkatnya ketegangan militer dan politik di Timur Tengah. Hal ini mengakibatkan beberapa penerbangan dibatalkan, ditunda, atau diubah. Sekitar 200 warga negara Italia, sebagian besar pelajar dan anak di bawah umur tiba di Bandara Milan. Mereka tiba di Milan dengan penerbangan repatriasi dari Abu Dhabi. Sementara pihak berwenang melanjutkan operasi evakuasi dari Timur Tengah yang dilanda konflik. Rekaman video menunjukkan penumpang yang tiba di aula bandara disambut tepuk tangan dan sorak-sorai dari keluarga yang menunggu. Sesaat lagi di Kompas Petang, terdakwa Fandi Ramadan divonis 5 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam Kepulauan Riau. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa sebelumnya yang menuntut hukuman mati kepada Fandi. Tetap di Kompas TV. Kami lanjutkan Kompas Petang dengan informasi dari meja persidangan. Terdakwa Fandi Ramadan divonis 5 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam Kepulauan Riau. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa sebelumnya yang menuntut hukuman mati kepada Fandi. Majelis Hakim berpendapat Fandi terbukti bersalah sebagai perantara jual beli narkotika yang jumlahnya hampir 2 ton. Vonis ini menurut hakim untuk memperbaiki kerusakan dari dampak yang ditimbulkan atas peredaran sabu, sekaligus memberi efek jera kepada terdakwa Fandi. Hakim menilai vonis kepada Fandi sudah cukup adil dan sesuai kadar kesalahan terdakwa. Pembacaan vonis sempat membuat riuh keluarga Fandi yang datang di ruang sidang. Menyatakan terdakwa Fandi Ramadan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram sebagaimana dalam dakwaan primer penuntut umum. 2. Dijatuhkan pidana terhadap terdakwa Fandi Ramadan oleh karena itu selama 5 tahun. Tolong ya Bu, belum selesai nih ya. Tolong diingatkan bahwa jumlah narkotika jenis metamfetamin yang menjadi barang bukti dalam perkara terdakwa jumlahnya hampir mencapai 2 ton yang dikhawatirkan apabila beredar di wilayah Indonesia akan sangat merusak masa depan generasi bangsa. Sebelum pembacaan vonis, terdakwa Fandi Ramadan sempat berbicara kepada wartawan mengenai harapannya. Fandi meminta keadilan dengan kebebasan dirinya yang mengaku tidak tahu isi kardus di dalam kapal Sea Dragon adalah sabu. Saat kejadian, Fandi sempat bertanya apa isi dalam kardus kepada salah satu rekannya. Dijawab kardus itu berisi emas dan uang. Keadilan seadil-adilnya. Pulihkan nama baik saya dan keluarga. Angkat derajat saya dan keluarga saya dengan kebebasan saya.
Terima kasih banyak sejauh ini sudah mempercaya saya, memperjuangkan saya dan seluruh kerabat-kerabat serta alumni di masa saya di akademi dan orang-orang yang percaya saya yang di luar sana, baik yang saya kenal maupun yang tidak saya kenal. Saya mengucapkan ribuan terima kasih. Ibu terdakwa Fandi Ramadan menilai vonis 5 tahun yang dijatuhkan Hakim Pengadilan Negeri Batam tidak adil. Orang tua membantah Fandi terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Dalam nota pembelaan atau dalam pembelaannya maksud saya, ibu menyebut Fandi hanya bekerja sebagai anak buah kapal. Saya belum dapat keadilan. Anak saya belum dapat keadilan. Di mana keadilan untuk anak saya yang tidak pernah dibuatnya, yang tidak pernah diperbuatinya, pekerjaan yang tidak pernah diperbuatinya. Di mana keadilan untuk anak saya? Saya hanya bermohon untuk keadilan anak saya. Anak saya hanya bekerja, bukan anak saya terlibat dengan jaringan narkoba. Enggak, anak saya hanya bekerja sebagai mesin ABK. Lalu apa tanggapan keluarga Fandi atas vonis 5 tahun penjara oleh majelis hakim? Kita berbincang dengan ayah terdakwa Fandi Ramadan, Pak Sulaiman. Pak Sulaiman, selamat sore. Ibunda dari Fandi sempat menyatakan keberatannya dan tidak terima atas putusan majelis hakim. Apakah betul dari pihak keluarga akan melakukan banding? Kalau menurut saya banding itu nanti lawyer lah Bu yang menentukan itu Bu. Lalu apakah apa yang menjadi alasan dari pihak keluarga untuk melakukan banding? Karena kita tahu bahwa dari tuntutan sebelumnya hukuman mati dan saat ini divonis menjadi 5 tahun penjara. Ya Bu. Ya Pak Sulaiman, mungkin bisa dijelaskan kepada kami alasan utama dari pihak keluarga dan juga Fandi untuk melakukan banding. Karena kita tahu bahwa tuntutan dari jaksa sebelumnya adalah hukuman mati. Iya Bu. Memang alasan memang dari keluarga Bu sebagai orang tua. Memang saya memang keberatan Bu. Tapi kalau hanya hak majelis hakim menerima keputusan saya, kami terima. Sebenarnya memang saya sangat berterima kasih. Tapi dengan apa yang dia utarakan anak saya itu, dengan kesalahan anak saya tidak ada apa-apa di dalam kapal itu Bu, memang agak keberatan memang Bu. Iya. Kalau kepada keluarga, Fandi sendiri sempat cerita tidak soal barang-barang yang sempat ia sebut telah bertanya kepada rekannya? Ya Bu. Fandi sempat cerita kepada pihak keluarga terkait dengan proses ia bekerja dan juga memastikan bahwa memang betul barang-barang yang ia ketahui adalah bukan narkotika jenis sabu. Iya Bu. Apa cerita Fandi kepada pihak keluarga? Soal barang haram itu Bu. Silakan. Dia setelah ditangkap Bu baru tahu itu benda haram Bu. Seperti apa cerita Fandi kepada Anda Pak Sulaiman selaku ayahnya sebelumnya? Dia cerita di dalam kapal itu memang disuruh stafet dia mengangkat barang, tapi setelah dia mengangkat barang itu kan bertanya dia kepada kawan-kawannya, temannya di kapal Bu, coba periksa tuh barang itu di dalam itu katanya. Saya curiga kata entah tuh dalamnya bom. Nah, jadi dipertanyakan kawannya satu perkapalan itu, dibilang itu emas sama uang. Dan diperingatkan anak saya memang anak saya itu. Tapi dari Fandi sendiri sempat berusaha untuk memastikan dengan membuka kardus ataupun box-box itu?
Iya Bu, setelah dia besoknya kan kita di orang yang buat barang kan malam Bu. Nah, besok pagi dipertanyakan juga Bu sama kaptennya, Kep, periksa barang itu Kep, yuk kita periksa katanya. Kata si Pandi. Jadi kata kapten, ya kita nggak ada wewenang juga Andi katanya. Nah, ya udah Kep, kita periksa lagi barang Kep katanya. Kata kapten, nggak usah, ini mas sama uang. Pak Sulaiman, pihak dari Majelis Hakim juga sudah memastikan bahwa Fandi dinilai Majelis Hakim sebagai perantara dalam narkotika golongan 1. Bagaimana respon dari pihak keluarga? Respon dari pihak keluarga memang Bu, kalau menurut dari kronologis dia cerita dari si Pandi ini ya agak keberatan memang Bu. Apa yang meyakinkan pihak keluarga bahwa Fandi benar-benar tidak bersalah dalam kasus ini? Ya dalam cerita dari anak saya tuh dia tidak mengetahui isi dalam kapal itu Bu. Apa bendanya gitu. Setahu dia kan emas sama uang Bu. Langkah hukum yang akan dilakukan Fandi dan juga keluarga Fandi seperti apa Pak? Ya ini belum tahu Bu, saya masih koordinasi dengan kuasa hukum lah Bu, kuasa hukum nanti yang bertanya Bu. Baik, harapan dari pihak keluarga Fandi apa yang didapatkan? Artinya vonis akhirnya nanti akan seperti apa yang diinginkan keluarga? Inginkan keluarga ya, mengharap keluarga ya, saya sebagai orang tua saya ya mohon dibebaskan Bu. Baik, terima kasih Bapak Sulaiman, ayah dari terdakwa Fandi ABK yang dituntut dalam kasus narkoba 2 ton di Batam. Terima kasih Pak Sulaiman. Pada kasus lainnya, saudara, seorang pria di Cianjur, Jawa Barat tewas setelah dianiaya penjaga kebun. Aksi kekerasan terjadi karena pelaku kesal dengan ulah korban yang mencuri 2 buah labu dari kebun miliknya. Gara-gara 2 labu siam, nyawa seorang pria di Cianjur, Jawa Barat melayang. 2 buah labu siam ini dicuri oleh seorang pria dari sebuah kebun. Namun aksi pencurian labu siam ternyata terpergok oleh penjaga kebun. Kesal karena kebunnya kerap dicuri, ia kemudian menganiaya korban hingga terluka. Pasca penganiayaan, korban kemudian mengeluh sakit di bagian kepala. Korban akhirnya dilarikan ke rumah sakit, namun nyawa korban tak tertolong. Untuk menyelidiki kasus ini, polisi telah memeriksa penjaga kebun. Berdasarkan keterangan pelaku, sudah 3 kali dengan dari yang kemarin dari Sabtu. Jadi itu dia itu sebagai penggarap, jadi bagi hasil. Jadi dia merasa memiliki karena sudah menanam, hasilnya itu berkurang terus. Berhasil kita amankan tidak lama dari laporan dari pihak keluarga. Kita amankan, sekarang masih sampai malam kita maraton melakukan pemeriksaan dan kita menunggu hasil dari otopsi nanti untuk menentukan pasal yang kita akan sangkakan. Polisi sudah menyita 2 labu sebagai barang bukti dan telah menangkap pelaku penganiayaan pencuri labu siam. Polisi juga masih menunggu hasil otopsi memastikan penyebab kematian korban. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, seorang warga mendatangi posko pengaduan PMI di Situbondo, Jawa Timur untuk meminta bantuan pemulangan adiknya yang sedang bekerja di Oman. Informasinya usai jeda. Bertemu kembali, Mabes Polri memastikan proses hukum terhadap anggota Polri di Makassar akan terus berjalan.
Pelaku penembakan Ibtu N telah ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani proses hukum pidana. Selain dikenakan kode etik, Ibtu N telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penembakan remaja di Makassar, Sulawesi Selatan. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko menjelaskan pelaku penembakan sudah ditetapkan sebagai tersangka dan proses penahanan oleh Polresta Makassar. Karopenmas menyebut akan dilaksanakan proses kode etik terhadap tersangka. Truno Yudo juga menjelaskan evaluasi terhadap penggunaan senjata oleh anggota Polri terus dilakukan. Proses tindak pidananya yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan masih dalam proses penahanan oleh Polresta Makassar. Dan kemudian juga selaras dengan itu tentunya juga kode etik akan dijalani pada yang bersangkutan. Anakku itu mukanya itu bengkak semua anakku. Ini saya saja ibunya nggak pernah pukul begitu anakku. Bertrand Eko Prasetyo, remaja 18 tahun di Makassar, Sulawesi Selatan, tewas ditembak anggota Polsek Panakukan. Peristiwa terjadi pada hari Minggu 1 Maret 2026 lalu, membuat sang ibu, Desi Manutu, memohon keadilan dan mendesak Mabes Polri agar perwira polisi Ibtu N tidak hanya disanksi etik, tapi juga dihukum seberat-beratnya. Desi bilang, tak hanya luka tembak, bagian wajah anaknya juga mengalami bengkak dan lebam. Saya cuma minta keadilan di sini, makanya saya bilang minta tolong buat wartawan semua yang ini bisa bantu saya supaya pelaku anakku itu bisa dihukum seberat-beratnya sesuai apa yang ini. Saya saja ibunya nggak pernah pukul begitu anakku. Mau melapor ke Mabes Polri supaya ini kasihan kasusnya anakku karena saya orang tidak ada. Mudah-mudahan orang dari Mabes Polri bisa bantu saya supaya semuanya ini pelaku anak-anakku semua bisa diproses sesuai dengan perbuatannya. Peristiwa penembakan diduga terjadi saat polisi menertibkan perang senjata mainan yang dilakukan sekelompok remaja di Jalan Todopuli Raya pada hari Minggu 1 Maret 2026 lalu. Rekaman CCTV menggambarkan polisi yang tiba di lokasi sempat melepaskan tembakan ke udara untuk membubarkan kelompok remaja tersebut. Dalam rekaman itu, salah satu remaja yang diduga Bertrand ditangkap polisi. Kapolrestabes Makassar Kombes Arya Perdana bilang, peristiwa penembakan terjadi saat pistol Ibtu N tidak sengaja meletus dan mengenai tubuh bagian belakang korban saat berusaha melarikan diri. Pelaku begitu ya dengan Bertrand sambil mengeluarkan tembakan peringatan. Setelah dilakukan tembakan peringatan, yang lain melarikan diri, hanya satu yang tertangkap si Bertrand tadi. Kemudian Bertrand berusaha untuk melarikan diri, berusaha meronta, dan ketika meronta, pistol yang masih dipegang oleh Ibtu N itu meletus dengan tidak sengaja, terkena bagian tubuh belakang. Bertrand Eka Prasetyo tewas tertembak anggota Polsek Panakukan. Bertrand Eka Prasetyo meninggal dunia di rumah, sementara Ibtu N telah ditetapkan sebagai tersangka. Tim Liputan Kompas TV. Informasi lain, saudara, seorang warga mendatangi posko pengaduan PMI di Situbondo, Jawa Timur untuk meminta bantuan pemulangan adiknya yang sedang bekerja di Oman. Ada itunya, Bu, apa dah? Hosniah tak mampu menahan tangis saat melaporkan adiknya Sri Wahyu Ningsi yang saat ini bekerja di Oman sebagai asisten rumah tangga. Hosniah bilang adiknya minta pulang karena situasi di Oman mencekam akibat perang antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Menurut Hosniah, adiknya saat ini berada di pengungsian. Kenapa itu? Ketakutan orangnya, dia tidak mau nangis terus gitu, maunya mau pulang. Semencekam apa katanya mereka di sana? Ketakutan itu sama buah meluncur terus itu. Tiap hari itu? Iya, setiap hari. Terus dia posisinya aman nggak saat ini? Sekarang alhamdulillah dia ada di pengungsian. Dia ada di pengungsian. Kami akan berusaha melakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait. Pihak-pihak terkait itu siapa? Pihak terkait itu seperti
KJRI, kemudian ini juga mungkin besok saya rencana bertemu dengan Menteri PPMI gitu ya. Itu yang kami lakukan. Terdata itu baru 3 ya, tapi kan saya minta ke dinas untuk aktif mencari informasi, karena saya yakin banyaklah pekerja. Penutupan sejumlah bandara di kawasan Timur Tengah akibat perang masih berdampak pada sejumlah penerbangan internasional di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali. Sejumlah penumpang terpaksa menunda perjalanan, sementara sebagian lainnya memilih mencari rute alternatif, bahkan dengan biaya yang lebih mahal demi dapat segera melanjutkan perjalanan mereka. Hingga Rabu siang, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai mencatat total 35 jadwal penerbangan dibatalkan, terdiri dari 20 penerbangan keberangkatan dan 15 penerbangan kedatangan. Kita lagi liputan kayak gini terus nih. Sama kondisi itu memang benar-benar di cancel dari maskapai. Jadi pas kita udah persiapan, sekarang tanggal berapa sekarang? Tanggal 5 nih. Tanggal 5. Sebenarnya kan besok ya sebenarnya. Itu benar-benar di cancel sama maskapai, dilarang terbang. Go to Munich, to Germany. And you have to transit in Doha. Yes, right. But unfortunately my flight was cancelled. Doha will open soon, so I'm ready to go another route, for example, through Korea. Yeah, so I don't mind to change the route. Saudara, kapal Iran tenggelam di torpedo Amerika Serikat. Akankah Iran membalas serangan ini dengan aksi yang lebih dahsyat? Usai jeda, Kompas Petang akan membahasnya dengan Tifal Solesa. Saatnya menu utama diskusi Kompas Petang. Departemen Pertahanan Amerika Serikat merilis video yang diduga menunjukkan bom dan rudal Amerika Serikat yang menghancurkan peralatan militer Iran di darat dan laut. Rilis rekaman itu terjadi ketika Washington dan Israel mengintensifkan pengeboman mereka pada hari Rabu terhadap pasukan keamanan Iran dan simbol-simbol kekuasaan lainnya. Saat perang kembali meluas, Teheran bersumpah untuk menghancurkan sepenuhnya infrastruktur militer dan ekonomi Timur Tengah. Sementara Garda Revolusi Islam Iran meluncurkan rudal dan drone yang disebut sebagai bagian dari gelombang ke-18 operasi militer True Promise 4. Garda Revolusi telah memulai peluncuran gelombang ke-18 operasi Janji Sejati 4 terhadap entitas Zionis pada Rabu malam. Amerika Serikat bersama Israel terus meluncurkan serangan ke Iran. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth menyatakan Iran tidak akan mampu bertahan lebih lama daripada Amerika Serikat. Tak hanya itu, Amerika Serikat mengklaim bahwa jarak antara kemampuan Teheran untuk menembakkan rudal dan kemampuan Amerika Serikat untuk bertahan melawannya semakin jauh. Iran cannot outlast us. We're going to ensure through violence of action and our offensive capabilities and our defensive capabilities, as I said, that we set the tone and the tempo of this fight. That's why stories and speculation about different things that try to make it look like we're limited in what we can do. The only limits we have in this is President Trump's desire to achieve specific effects on behalf of the American people. And that's why we don't talk about, you can say 4 weeks, but it could be 6, it could be 8, it could be 3.
Ultimately, we set the pace and the tempo. Sebelumnya, Dubes Iran untuk Indonesia Muhammad Boroujerdi menyatakan negaranya telah siap berperang melawan Amerika Serikat dan Israel. Bahkan kesiapan perang ini menurut Boroujerdi lebih siap dari perang 12 hari antara Israel dan Iran yang pernah terjadi pada Juni 2025. چندین بار به اونها اخطار کردیم و گفتیم ما مایل به جنگ نیستیم، جنگ چیز خوبی نیست، ما جنگ رو دوست نداریم، ما نمیخوایم منطقه ناامن بشه، ما نمیخوایم اقتصاد منطقه آسیب ببینه که باعث آسیب دیدن اقتصاد همه کشورهای دنیا خواهد شد. اقتصاد همه کشورهای مستقل دنیا از این قضیه آسیب خواهد دید و شما میتونید تحلیل بکنید که اقتصاد کشور شما هم از این جنگ آسیب خواهد دید. Iran memiliki rudal balistik mulai dari Fatah 2 dengan jangkauan 1.800 km, drone Shahid jangkauan 2.500 km, rudal balistik Khorramshahr berkemampuan hypersonic yang dapat menjangkau 2.000 km, dan rudal balistik Fatah 1 yang memiliki 5 kali kecepatan suara. Sementara, Amerika Serikat memiliki sistem pertahanan udara pencegat serangan Iran, mulai dari rudal PRSM kompatibel dengan peluncur MLRS M270 dan HIMARS dengan jangkauan 500 km. Rudal Chongung 2, rudal darat ke udara jangkauan menengah dengan jangkauan 40 km, serta Patriot yang mampu mencegat rudal balistik, rudal jelajah, pesawat terbang, dan pesawat nirawak. Pakar strategi alumni US Air War College, Marsma Purnawirawan Agung Sasongkojati mengatakan, berhentinya perang bukan diperhitungkan secara militer, namun atas perhitungan politik Trump dan perang akan berakhir karena salah satu pihak mundur dari arena. Itu masalahnya berarti keputusan itu adalah keputusan bukan perhitungan militer, itu perhitungan politik atau perhitungan lainnya yang tahu hanya Trump dan geng di dalamnya, dan itu justru benar seperti dikatakan oleh beliau bahwa ini perang yang tidak akan dimenangkan dengan takluk seperti biasa. Perang ini akan berakhir dengan ada pihak yang akan mundur sendiri. Kenapa? Karena tidak sanggup meneruskan. Hingga saat ini korban dari warga sipil berjatuhan. Salah satu serangan Israel dengan korban cukup banyak yakni seratusan siswa SD di Iran. Kapal Iran tenggelam di torpedo Amerika Serikat. Ironisnya, kapal itu ditengarai ditembak tidak dalam posisi bertempur, tapi dalam perjalanan pulang usai mengikuti latihan bersama Angkatan Laut India di Teluk Benggala. Apakah ini akan memicu perang yang lebih luas dan berkepanjangan? Kami akan diskusikan bersama dengan para narasumber. Bergabung saat ini mantan Kepala Staf Angkatan Udara, Marsikal Purnawirawan Agus Supriyatna, dan pakar geopolitik serta keamanan nasional Wibawanto Nugroho Widodo. Selamat sore semuanya dengan Tifal di sini. Selamat sore, Tiba. Baik, terima kasih semua sudah bergabung. Selamat sore. Baik, Pak Agus begini, karena sudah ada langkah yang diambil, kapal Iran ditenggelamkan dengan torpedo dari Amerika Serikat, dan efeknya sudah seperti itu, menurut Anda Pak Agus, apakah Iran bakal melawan dengan kadar bahaya yang sama atau bakal lebih dahsyat lagi nih? Baik, begini Pak Tiba, kalau kita lihat perang yang sekarang dilaksanakan oleh Amerika dan Israel kepada Iran, ini udah terlihat bahwa secara pemikiran strategi perangnya dari Mr. Trump ini adalah karena bukan secara rasional yang diutamakan, tetapi emosional. Karena merasa arogan dan merasa paling hebat dan bisa menguasai dunia. Nah, dengan itu sehingga tidak memperhitungkan apa yang ada di negara Iran. Beda dengan negara yang dulu dia merasa seperti Irak dulu, terus yang dilakukan negara-negara Timur Tengah lainnya. Dia lupa Iran ini karena satu-satunya negara ya yang tidak mau dikendalikan oleh Amerika. Kalau yang lain kan sudah dikendalikan semua. Mau Suriah kayak Saudi Arabia, Uni Emirat, Qatar, semua dikontrol sama Amerika. Nah, Iran satu-satunya, sehingga dia yang mempersiapkan apabila terjadi sesuatu, saya harus bisa membalasnya. Apalagi ini terjadi, ini kan bukan
kapal perang untuk melaksanakan perang dengan Amerika dan Israel. Dia baru kembali dari latihan. Nah, dihantam begitu. Saya yakin Iran tidak akan diam. Itu saja yang dari. Tapi kadarnya akan lebih dahsyat lagi ketimbang aksi yang dilakukan Amerika Serikat saat ini? Oh, jelas. Iran sudah merasa ini harga diri dan kedaulatannya karena Amerika dengan Israel kan, Amerika tidak berpikir bahwa wah, ini karena hak asasi manusia selama ini Iran terhadap rakyatnya, atau ini karena masalah nuklir. Ini sebut tidak. Amerika ini pasti pemikirannya adalah sumber daya, minyak pasti pikirnya. Nah, Iran ini sudah tahu itu, makanya dia udah siap. Orang sekarang mengatakan bahwa rudal Iran segini. Mana tahu? Karena untuk mengalahkan Iran tanpa diketahui di mana tempat-tempatnya di bawah tanahnya tempat-tempatnya rudal Iran, nggak akan bisa. Oke, kalau gitu kita singgung masalah kekuatannya sekarang. Tadi Anda sudah sempat singgung masalah rudal itu tadi, dan kami juga sempat tampilkan dalam paket informasi sebelum kita dialog beberapa rudal balistik yang dimiliki Iran, mulai dari Fateh 110 sampai Khorramshahr, jarak jangkauannya dari 300 km sampai 3.000 km, melawan sistem pertahanan untuk mencegat serangan dari Iran. Itu menurut Anda Iran posisinya diuntungkan atau tidak, Pak Agus? Pak Agus, kami alami gangguan koneksi, tampaknya kami coba perbaiki dulu komunikasi dengan Agus Supriyatna. Kalau gitu saya lempar pertanyaannya ke Pak Wibawa kalau begitu. Mas Wibawa, dengan kekuatan logis dari Amerika. Saya akan kasih giliran ke Pak Agus nanti ya. Saya coba kasih ke Pak Wibawa sekarang. Pak Wibawa, kalau menurut Anda dengan rudal balistik yang dimiliki oleh Iran ini, posisinya Iran menguntungkan nggak posisi Iran sekarang ini dengan perbandingan sistem pertahanan udara yang dipegang oleh Amerika Serikat yang ada sekarang? Oke, ini ya, saya coba memberikan gambaran yang komprehensif ya. Jadi apa yang terjadi sekarang, penembakan oleh submarine kepada kapal Iran di international waters, itu bukan kejadian taktis saja, kejadian eskalasi, kejadian accidental. Tetapi ini adalah suatu yang sangat penting, belum pernah terjadi sejak Perang Dunia Kedua. Jadi ini merupakan eskalasi militer yang sangat serius dalam konflik kali ini antara Amerika, Israel, dan Iran. Mengapa ini penting? Perang ini meluas ke Samudra Hindia. Implikasinya itu ke Laut Arab, Samudra Hindia, jalur energi dunia. Karena kejadiannya adalah dekat Sri Lanka di Samudra Hindia. Jadi semuanya berpotensi menjadi zona operasi militer. Itu pertama ya. Yang kedua, ini adalah salah satu bentuk dari modern naval warfare ya. Jadi naval warfare yang modern, di mana ada multi-domain warfare, darat, laut, udara, cyber, ruang informasi, bahkan energi. Yang digunakan kapal selam itu karena 3 aspek. Stealth, siluman. Yang kedua itu efek deterrence. Yang ketiga adalah precision strike. Jadi targetnya tepat. Jadi ini adalah pesan dari Amerika, tidak ada lagi wilayah aman bagi militer Iran. Dan ini menimbulkan dampak psikologis kepada Iran. Ya, shock. Menunjukkan teknologi militer AS. Superioritas militer Amerika yang tadi disebutkan oleh Pak Agus. Nah, tapi di sini juga mendorong semangat, intention dan capability dari Iran untuk membalas. Sehingga yang kemungkinan terjadi, skenario pertama adalah retaliasi oleh Iran dengan rudal, dengan drone, serangan terhadap kapal militer Amerika, atau operasi proksi melalui milisi regional di darat, Hizbullah, milisi Irak, milisi yang ada di Irak, atau kelompok di Yaman. Skenario kedua adalah perang laut di jalur energi dunia, di Selat Hormuz, Laut Arab, dan Samudra Hindia. Nah, ini bahaya karena 20-30% perdagangan minyak dunia melewat kawasan ini. Ini harga minyak akan naik, ekonomi dunia tergoncang, implikasi kemana-mana. Dan yang ketiga, eskalasi ini menuju konflik sistemik. Akan banyak negara yang terlibat, Amerika, Israel, Iran, dan proksi-proksi lainnya. Jadi kekuatan besar lain secara tidak langsung akan ikut. Nah, implikasinya ke kita udah pasti global, secara ekonomi, keamanan maritim, karena wilayah yang sudah masuk Samudra Hindia, masuk ke wilayah arsitektur keamanan Indo-Pasifik, dan ini merupakan bagian penting dari keamanan Indonesia sendiri. Bukan hanya militer, tetapi juga global. Makanya Indonesia harus mempunyai otonomi, ketahanan nasional, dan juga diplomasi. Itu dari saya. Pak Agus, suara saya masih bisa terdengar ya Pak Agus?
Bisa. Oke, tadi sempat terputus karena gangguan koneksi. Jadi mungkin bisa diulang lagi dengan posisi Iran dengan sistem pertahanannya sekarang dibandingkan dengan AS bersama dengan Israel. Adu kekuatannya imbang atau ada yang lebih condong lebih kuat di antara mereka nih, Pak? Sekarang begini, Mas. Kalau kita berbicara masalah strategi perang, itu awalnya itu adalah bagaimana operasi intelijen dan hasil analisa dari para intelijen itu. Ya, kalau kita lihat di sini, ya, yang tadinya Amerika dengan Israel menganggap bahwa Iran ini dengan cara yang klasik mereka laksanakan awalnya itu, dengan bagaimana mereka mempersenjatai atau menggerakkan suku Kurdi itu di Iran supaya bisa memanas-manasi masyarakat Iran untuk demo, ya, tidak senang kepada kepemimpinan Iran. Nah, dengan adanya demo-demo itu Amerika langsung berpikir, oke, kita laksanakan penyerangan, akan segera selesai. Apalagi dengan meninggalnya Khamenei, Ayatollah Khamenei. Nah, apalagi dengan itu. Nah, disangkanya dia selesai masalah ini setelah ini meninggal. Setelah misalnya dulu Saddam Hussein diselesaikan lah, misalnya di Suriah atau apa. Oh, ini beda. Iran ini beda. Karena dari awal dia udah siap, dia bukan untuk memperbanyak misalnya pesawat tempurnya, memperbanyak ini juga. Dia tidak. Dia membangun rudal-rudal dan drone-drone-nya itu yang strateginya untuk menghancurkan titik-titik yang strategis dari musuh. Oke. Gitu. Jadi ini yang selama ini tidak diketahui di mana saja. Saya sendiri terus terang. Kalau dikatakan di mana, saya sendiri tidak tahu ini. Ini mungkin saking banyaknya, jadi tidak tahu di mana tempatnya. Selama Amerika dan Israel tidak tahu di mana tempat-tempat rudal yang di bawah tanahnya di Iran itu, ini akan panjang. Oke. Berapa panjang? Bisa nggak 4-5 minggu sesuai dengan perkiraan dari Trump, menurut Anda, Pak Agus? Kalau sampai di atas 3 minggu ya, mohon maaf nih, di atas 3 minggu, pasti salah satu baik itu dari pihak Amerika maupun Iran sendiri sudah memperhitungkan dalam 1 minggu aja udah berapa kerugian dari kedua belah pihak ini, udah pasti. Siapa yang paling dirugikan? Siapa salah satunya menurut Anda? Ya kalau menurut saya kalau namanya perang seperti ini dua-duanya rugi. Oke. Yang paling merugikan lagi tahu nggak? Yang paling merugikan lagi? Yang paling merugikan lagi adalah negara-negara di Timur Tengah, ya, yang mendukung Amerika. Mereka nggak tahu apa-apa, tempatnya diserang. Oke. Pak Wibawa, begini, kalau melihat efeknya sedemikian rupa, tampaknya kalau publik awam melihatnya nih PBB belum terlihat nih menunjukkan aksinya. Benarkah kalau disebutkan peran PBB benar-benar lumpuh total di tengah konflik ini? Anda sepakat atau tidak kalau ada pandangan itu? Saya tidak sepakat ya. Jadi di PBB itu kan ada P5 ya, di mana di P5 sendiri sekarang terpecah menjadi 2 kubu kan, antara Amerika, Inggris, Prancis, Rusia, dan Cina. Jadi di sini sedang terjadi yang namanya ongoing process of negotiation dan juga intelligence communication. Itu bahasa Inggrisnya. Jadi artinya sebelum ada sesuatu yang PBB putus, saat ini terjadi engagement di balik layar, di mana ada perlombaan antara bagaimana diplomasi itu menyelesaikan masalah ini, berlomba dengan kecepatan perang yang bisa sangat cepat intensitasnya dan juga melebar scope of geografinya. Jadi tunggu aja PBB untuk memberikan statement. Saya boleh tambahkan sedikit. Jadi masih terlalu dini kalau dikatakan lumpuh ya. Itu dari persepsi saya. Oke, Pak Agus ada mau ditambahkan tadi? Silakan Pak. Saya tambahkan apa yang disampaikan sama teman saya ini ya. Nah, kenapa sekarang PBB seperti ini? Kita lihat saja bahwa sekarang ya namanya sekutu Amerika yang dulu paling akrab dan paling dekat Inggris itu tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Amerika, oleh Trump. Berarti ini udah baik di PBB maupun di sekutunya sendiri sebetulnya sudah tidak sejalan. Tidak semuanya sama sesuai dengan pemikiran Donald Trump. Bukan Amerika ya, saya bilang kalau Amerika mungkin masih, tapi dengan Donald Trump ini, pemikiran Donald Trump ini, yang kelihatan sekali arogansinya gitu loh. Oke, nah Mas Wibawa kalau begitu, apakah perang sebesar ini menurut Anda bakal berhenti hanya dengan mediasi saja?
Tidak ya, itu mediasi itu hanya salah satu aspek ya. Perang itu berhenti begitu sasaran politik dari kombatannya tercapai dan kombatan lain kalah itu artinya tidak bisa lagi menyelesaikan perjuangan melalui jalur violent militer gitu. Jadi tetap harus ada tujuan politik yang tercapai gitu. Dan mediasi itu hanya salah satu, tetapi kekalahan militer itu adalah faktor penting juga. Artinya tadi itu yang tadi disampaikan Pak, ya semuanya rugi, tapi mana yang lebih cepat rugi dan tidak sanggup lagi untuk melawan gitu. Sehingga posisi punya proksi. Oke. Sehingga punya proksi. Masih ada milisi di Irak, masih ada kekuatan di Yaman, dan masih ada titik-titik drone untuk melakukan serangan drone atau serangan rudal. Ya, jadi menurut saya sekarang itu yang kita perlu perhitungkan adalah kontingensi yang akan terjadi paling nggak setelah ini, yaitu opsi satu retaliasi, yang kedua pelebaran konflik, yang ketiga adalah krisis energi yang bisa menyengsarakan bukan negara di Timur Tengah tapi negara di kawasan lain termasuk Indo-Pasifik dan implikasinya ke Indonesia. Oke. Terakhir, singkat saja, menurut Anda Mas Wibawa, posisi Indonesia di tengah konflik ini bisa berbuat apa ya? Udara dan logistik laut pasti terganggu. Gimana? Posisi Indonesia menurut Anda bisa berbuat apa di tengah konflik ini? Singkat saja. Oke, Indonesia harus punya posisi strategik otonomi, artinya independensi strategis itu satu. Yang kedua harus punya ketahanan nasional, harus build up dalam waktu singkat. Yang ketiga perlu upayakan preventif diplomasi, artinya melakukan bridge bagi bridging. Indonesia state yang kredibel, paling tidak itu dengan Global South, sesama Global South, atau melalui backdoor dealing dengan negara-negara yang ada di Global North, termasuk yang tadi disampaikan Pak Agus adalah aliansi di Eropa yang tidak setuju dengan aliansi di Eropa yang mendukung, asinya Amerika yang mendukung beberapa negara Gulf Council ya, dan juga komunikasi juga dengan siapapun yang membackup Iran secara tidak langsung, maksud Rusia dan Cina. Itu yang Indonesia bisa lakukan sekarang, komunikasi intelijen dan diplomasi. Baik, Pak Agus, singkat saja Pak, merespon ini posisi Indonesia bakal bagaimana? Kalau posisi Indonesia secara langsung masalah perang Amerika-Iran ini nggak ada. Posisi apa? Walaupun kemudian siap jadi mediator, jadi penengah. Mediator apa ininya? Kalau sebagai mediator, yang tadi disampaikan tadi oleh rekan saya tadi, ya mediator pada negara-negara yang tidak mendukung langsung Amerika itu. Belum lagi sekarang kalau bisa itu sebetulnya bagaimana pemikiran Cina dan Rusia yang punya hak veto. Baik, sudah kami tangkap poinnya di situ. Jadi dekatinlah orang-orang itu, bukannya kita langsung ke Iran atau menyelesaikan permasalahan ini Iran dan Amerika. Waduh. Jauh lah. Pak Agus, Mas Wibawa, terima kasih banyak sudah berdiskusi bersama kami kali ini. Sehat selalu semuanya. Selamat sore. Bagi Anda pecinta olahan daging kambing, warung sate kambing dan tengkleng Pak Manto di Veteran Jakarta Selatan ini bisa jadi salah satu pilihan menu berbuka puasa. Lengkapnya sebentar lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saudara, kepiting sabu jadi salah satu menu pilihan favorit warga Sulawesi Tengah untuk berbuka puasa. Perpaduan bumbu dan proses fermentasi menciptakan cita rasa yang khas. Menu kepiting sabu punya kelebihan yakni kuatnya cita rasa bumbu yang memberikan sensasi nikmat dan membuat penikmatnya ketagihan. Bahan fermentasi dari ubi jadi resep kelezatan kepiting sabu. Perpaduan rempah dan proses fermentasi ini menciptakan rasa gurih, pedas, serta aroma khas yang menggugah selera. Referensi lainnya buat Anda pecinta olahan daging kambing, warung sate kambing dan tengkleng Pak Manto di kawasan Veteran Jakarta Selatan ini bisa jadi salah satu pilihan untuk menu berbuka puasa. Salah satu menu favorit di tempat ini adalah sate kambing dan tengkleng rica. Tengkleng masih dimasak secara tradisional menggunakan tungku dan arang.
Jurnalis Kompas TV Jihan Jufri dan juru kamera Ricky Sultana serta juru kamera Hanil punya rekomendasinya menu makanan asal Solo yang favorit untuk buka puasa. Jihan, rekomendasi apa nih untuk berbuka puasa sore hari ini, Jihan? Ya, Cynthia dan juga saudara, untuk rekomendasi berbuka puasa kali ini mungkin saya akan merekomendasikan salah satu rumah makan yang terletak di wilayah Veteran Jakarta Selatan, yakni sate kambing dan juga tengkleng Pak Manto. Ini menyajikan banyak sekali menu daging-dagingan ya, akan ditunjukkan oleh juru kamera Kompas TV bagaimana proses memasak yang dilakukan di rumah makan ini, yakni dilakukan di area depan dari rumah makan begitu ya. Ini para juru masak biasanya akan membakar sate, yakni sate kambing, lalu juga ada menu-menu lainnya seperti tengkleng, tongseng, gulai, bahkan hingga sate buntel di area depan rumah makan ini. Nah, menu-menu tersebut ini bisa dikatakan sebagai menu favorit daripada ataupun yang terletak di rumah makan ini begitu ya, yakni pembakaran dan juga proses masak yang dilakukan oleh juru masak ini dilakukan menggunakan arang yang dibakar, lalu nanti wajannya ini apabila telah selesai memasak akan langsung dilempar ke tong yang berada di depan tempat memasak begitu. Ini menjadi salah satu atraksi bagi para pengunjung yang datang ke rumah makan ini. Tadi saya sudah melihat-lihat ada banyak sekali menu yang disajikan di sini. Favoritnya pasti ya, Cynthia dan juga saudara, ada sate-satean. Lalu juga menu lain seperti sop-sopan atau yang kuah-kuahan, ada tongseng dan lain sebagainya. Tadi kami sudah memesan beberapa menu favoritnya, yakni tadi kami pesan ada sate buntel, sate kambing, bahkan tadi ada juga berbagai macam minuman seperti jamu-jamuan. Kita mau langsung tunggu aja di meja makan ini karena sebentar lagi ini sudah mendekati waktu berbuka puasa. Sementara ini yang Anda bisa lihat di depan saya, ini ada salah satu menu andalan. Wah, oke baik, silahkan Mas. Ini menu saya juga sudah datang begitu ya, Cynthia dan juga saudara. Mungkin saya ingin menjelaskan bagian minumannya dulu kali ya. Ini ada teh serai dan juga ada jamu kunyit asam. Untuk menu favoritnya ini ada, saya melihat di sini ada sate buntel. Tadi kita udah pesen. Wah, menggugah selera sekali ya. Ini sate kambingnya betul ya Mas? Ini apa ini Mas? Itu tengkleng rica. Tengkleng rica. Nih, saudara, akan saya tunjukkan kepada Anda. Ini merupakan sate buntelnya. Porsinya ini terlihat cukup besar begitu ya. Ini untuk yang sate buntelnya, lalu ini sate kambingnya. Kita bisa pilih mau yang campur lemak atau yang full daging. Tadi saya pilih yang dicampur dengan lemak. Dan ini nih yang menjadi juaranya di sini, yakni ada tengkleng Pak Mantonya. Karena ini sudah mendekati waktu berbuka puasa, pastinya saya akan menunggu dulu sebelum saya cicipi makanan-makanan yang sudah terletak di depan saya. Kisaran harganya kalau Anda penasaran, Cynthia dan juga saudara, ini untuk yang kuah-kuah ini berkisar di 55.000 dan juga untuk yang sate-satean ini kisarannya di sekitar 70.000 hingga 75.000. Sementara itu dari sate kambing dan tengkleng Pak Manto, kembali ke studio Cynthia. Wah, nasi panas dengan sate dan juga minuman dingin tampaknya akan menjadi menu berbuka puasa pilihan sore hari ini. Tapi ditahan dulu ya sampai waktu berbuka. Terima kasih Jihan. Kami segera kembali, tetap di Kompas TV. Presiden Prabowo Subianto mengundang para tokoh Islam untuk berbuka puasa bersama di Istana Kepresidenan hari ini. Undangan ditujukan kepada para pimpinan ormas Islam, ulama, mubaligh, serta pengasuh pondok pesantren besar dari berbagai daerah. Jelang waktu berbuka puasa, tokoh Islam mulai hadir di Istana Kepresidenan, termasuk Ketua Umum MUI Anwar Iskandar dan Ketua DPP MUI Nusron Wahid. Anwar menyebut
Agenda utama pertemuan ini adalah silaturahmi melalui buka puasa bersama antara pemerintah dan para tokoh Islam. Anwar menilai agenda kali ini kemungkinan terbatas pada silaturahmi mengingat waktu yang tersedia relatif singkat. Nanti semua ketua umum ormas Islam sama mubaleh dan pengasuh pondok pesantren yang pondok pesantren besar dan mempunyai jaringan yang luas. Jadi di Timur Tengah kemarin kan MUI sempat meminta agar Indonesia keluar dari BOP. Mungkin perlu ada komunikasi yang lebih bagus antara ulama dan umara, begitu kan. Ketua Fraksi Gerindra MPR Habibur Rahman menjawab sorotan anggota DPR fraksi PD Perjuangan Adian Napitupulu soal program MBG yang masuk anggaran pendidikan. Habib meminta Adian justru menantang debat Ketua Banggar DPR yang juga kader PD Perjuangan Said Abdullah yang menyetujui anggaran MBG masuk dalam anggaran pendidikan di APBN. Habib bilang masuknya MBG di anggaran pendidikan memang memiliki alasan yang kuat, yakni karena penerima MBG adalah siswa yang menjadi bagian terpenting dari sistem pendidikan. Daripada menantang debat Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, sebaiknya Adian Napitupulu menantang debat dahulu Ketua Badan Anggaran sekaligus rekan separtai beliau, Buya Said Abdullah. Seluruh fraksi bulat termasuk Adian Napitupulu menyetujui Undang-Undang APBN tahun 2025 dan 2026 yang di dalamnya menganggarkan MBG. Masuknya MBG di anggaran pendidikan memang memiliki alasan yang kuat, yakni karena penerima MBG adalah siswa yang menjadi bagian terpenting dalam sistem pendidikan. Tetap di Kompas TV, Kompas Petang segera kembali. Keluarga Bertrand Eko Prasetyo, remaja 18 tahun di Makassar yang tewas ditembak anggota Polsek Panakukang, meminta keadilan. Ibu korban menuntut pelaku dihukum seberat-beratnya. Anakku itu mukanya itu bengkak semua anakku ini. Saya saja ibunya nggak pernah pukul begitu anakku. Bertrand Eko Prasetyo, remaja 18 tahun di Makassar, Sulawesi Selatan, tewas ditembak anggota Polsek Panakukang. Peristiwa terjadi pada hari Minggu 1 Maret 2026 lalu, membuat sang ibu, Desi Manuto, memohon keadilan dan mendesak Mabes Polri agar perwira polisi Ibtu N tidak hanya disanksi etik, tapi juga dihukum seberat-beratnya. Desi bilang, tak hanya luka tembak, bagian wajah anaknya juga mengalami bengkak dan lebam. Saya cuma minta keadilan di sini, makanya saya bilang minta tolong buat wartawan semua yang ini bisa bantu saya supaya pelaku anakku itu bisa dihukum seberat-beratnya sesuai apa yang ini. Saya saja ibunya nggak pernah pukul begitu anakku. Mau melapor ke Mabes Polri supaya ini kasihan kasusnya anakku karena saya orang tidak ada. Mudah-mudahan orang dari Mabes Polri bisa bantu saya supaya semuanya ini pelaku anak-anakku semua bisa diproses sesuai dengan perbuatannya. Peristiwa penembakan diduga terjadi saat polisi menertibkan perang senjata mainan yang dilakukan sekelompok remaja di Jalan Todopuli Raya pada hari Minggu 1 Maret 2026 lalu. Rekaman CCTV menggambarkan polisi yang tiba di lokasi sempat melepaskan tembakan ke udara untuk membubarkan kelompok remaja tersebut. Dalam rekaman itu, salah satu remaja yang diduga Bertrand ditangkap polisi. Kapolrestabes Makassar Kombes Arya Perdana bilang, peristiwa penembakan terjadi saat pistol Ibtu N tidak sengaja meletus dan mengenai tubuh bagian belakang korban saat berusaha melarikan diri. Pelaku begitu ya dengan Bertrand sambil mengeluarkan tembakan peringatan. Setelah dilakukan tembakan peringatan, yang lain melarikan diri, hanya satu yang tertangkap si Bertrand tadi. Kemudian Bertrand berusaha untuk melarikan diri, berusaha meronta, dan ketika meronta, pistol yang masih dipegang oleh Ibtu N itu meletus dengan tidak sengaja, terkena bagian tubuh belakang. Bertrand Eka Prasetyo tewas tertembak anggota Polsek Panakukang.
Veteran Eka Prasetyo meninggal dunia di rumah, sementara itu N telah ditetapkan sebagai tersangka. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, informasi tadi juga menutup perjumpaan kita sore ini. Saya Cynthia Rompas. Saya Tifal Solesa, tetap di Kompas TV, independen, terpercaya.